Ada yang pediatrik, ada yang neonatus atau infant. Makanya heart rate-nya harus disesuaikan. Kalau dewasa rata-rata 80, 60, 80. Kalau yang pediatrik 100, yang neonatus atau infant bisa di-set sampai 120-an. Misalnya kita lagi running yang dewasa aja, karena kita lagi running dewasa. Nggak perlu diikutin kacamatanya. 80. Iya, burem. Kemudian yang base and white-nya itu buat ngatur sistolik diastoliknya. Saya nggak bisa ngapalin yang base itu sistolik apa diastoliknya. Yang penting gambarnya, bentuknya lihat dulu ya. Sentimen basicnya 40-60%. Nah, terus kita lihat white-nya itu kayaknya lebar ini ya. Lebar ini itu untuk ngitung sistoliknya mau seberapa lama. Kalau yang dalamnya itu diastolik, gap diastoliknya. 40% itu gap base diastoliknya. Nah, penghitungan white base-nya itu nggak ada yang pasti. Tapi yang pasti adalah result yang dihasilkan. Result yang dihasilkan itu untuk full style itu targetnya target MAP-nya harus lebih tinggi dibandingkan sebelum full style. Misalnya sebelum full style 50, setelah di full style harus targetnya 55 atau 60. Satu. Yang kedua, namanya full style ada gap sistolik diastolik. Jadi monitor mundur. Ya? Kakinya mundur ya? Bisa nanti. Anestesia. Kalau yang sistol diastoliknya ya muncul nanti targetnya lebih dari 15 mmHg. Lebih Misalkan dari kalau 15 sebelum mmHg. booster kan nggak ada karena laminer kan. Betul. Paling cuma 42, 40 kayak gitu. Nah, kalau setelah diaktifkan Pulsatanya, dia harus ada gapnya sistol diastoliknya kalau bisa di atas 15. Kalau di bawah itu full style mode-nya gagal. Gagalnya entah karena settingan ininya nggak presisi atau memang nggak ada yang ketemu, karena ada pasien yang respon dengan full style, ada yang enggak. Gitu. Kenapa diciptain mode full style itu? Karena respon pasien itu ketika hilang full stability-nya itu ada yang ekstrim, hilang, ikut hipotensi, semuanya autoregulasinya juga hilang. Ada yang nggak ngaruh, ya mau di full style mau nggak sama aja. Itu belum diteliti apakah pasien dengan yang kayak gitu tuh pasien misalkan riwayat gula, ya hipertensi. Oh, itu yang belum pembuluh darahnya. belum dilihat ya. Tapi seringnya sih kalau kita ngeliat ya case-case kayak katup, DPR itu kan seringnya kan ambles langsung ya, hipotensi dan sebagainya. Itu bisa jadi alternatif. Ini contohnya kita ya ini kalau Sigit biasanya mulainya dari 40-60%. Beatnya disesuaikan kasusnya apa. Habis itu kita kita auto aja. Auto nanti kalau di sini dia ada gambarnya sama mulai mengaktifkan full style-nya ke 40 sampai turun dulu baru kebentuk gelombang, kebentuk putaran itunya. Terus C-nya dia akan turun terus. Tadi kan 3 tuh. Iya, Pak. Sudah selesai. Ya, tadi 30. Nah, ini indeksnya turun jadi 2,2. Berarti kan otomatis kita naikin kan. Sebenarnya ya naiknya itu karena pump flow-nya juga ikut naik. Targetnya kan. Makanya ketika di full style itu harusnya MAP-nya naik karena pump flow-nya naik. Oh iya. Tapi kalau nggak respon kan berarti ya gagal. Buat apa di pump flow-nya tinggi-tinggi? Toh juga sama aja. Makanya full. Kalau dibuat. Nah, kita manual lagi ya. Ini manual. Manual. Manualnya kalau di manual dia berarti indeksnya 3 sesuai yang tadi. Tapi kalau kita lagi running nih 3 nih. 3. Potensi nih Ya. 40-an, kita alternatif salah satunya di full style. Kita full styling. Dia akan turun nih, adjustmentnya ke 40% turun. Kan indeks 3,5 nih. Iya. Dilihatin dulu ya, Ya. indeks 3,5.
ininya kan ada di sini nih. Tapi ininya turun. Karena indeksnya turun, punya tetap. Iya, flow-nya Ya. tetap. Tapi nanti kita naikin kan buat naikin cardiac index kan. Berarti kan otomatis harusnya MAP-nya naik. Betul. Kalau nggak respon naik, berarti pulse style-nya gagal. Buat apa kita aktifin terus dengan putaran yang tinggi? Karena traumatiknya tinggi. Pulse style itu traumatiknya tinggi ditambah putarannya kan nih. Jadi kan saya mau Tinggi. naikin kan indeksnya ketiga kan. Tiga. Naikin. Makanya kenapa pulse style itu harusnya MAP-nya lebih tinggi. Karena dikasih flow tinggi. Kalau udah ditinggiin nggak tinggi, ya nggak ngaruh berarti pas ini daripada traumatik ya udah gue balikin ke normal. Itu satu targetnya. Yang Ah. kedua, Mengembalikan. kalau udah naik MAP-nya, dilihat juga kan target kedua namanya juga pulse style, sistol diastolnya harus ada. Kalau nggak ada juga, ngapain juga lu udah pakai laminar flow aja. Nah. Atas 15 tadi mas. Yang Sigit pernah Saya- baca, kalau Ya. teman-teman Anda baca lagi, silakan. Bertanya lagi Pak, ini Ya. kan sudah settingan tinggi, pas kita gagal nih ternyata mau mengembalikannya langsung pencet manual langsung Gimana? turun. Tapi terus diturunkan Itu indeksnya. oh langsung Ya, otomatis. indeksnya masih tinggi. Kalau tadi kan memang posisinya tinggi. Tapi Kira dia nggak tidak turun. cuma pengaruhi flow yang keluar nggak kan bagian dari flow-nya. Iya, flow-nya yang realnya kita belum pernah lihat ya. Tapi kalau yang terbaca berbeda. Kita lihat tuh tadi kan 4 kan. Iya. Biar poster dulu, nanti kita naikin. Realnya 4 juga pengen. Untuk di cardiac index yang sama. Tadi kan 3,1. 3,1. Yang dibaca itu flow di peak-nya dia, di sistolnya dia. Pas di astol nggak kebaca. Secara digital ya. Realnya harus diukur pakai flow pro. Tajam. Aslinya di situ berapa? Nanti kita naikin ke 4. Tadi kan 4 nih. Iya. Beda ya Pak? Ya beda. Karena yang dibaca kan peak-nya. Di situ kayaknya sistol di astolnya. Tapi kalau untuk yang pressure yang muncul di ALP itu kan Ya pasti berbeda kan, putarannya lebih cepat, lebih naik. Cuma naiknya ya harus di adjustment, ya nggak boleh terlalu naik kan. Realnya Itu 5,9 di indeks 2,9. Targetnya di cardiac index yang sama. indeksnya sama. Sorry. kalau ini sama. Tapi kalau dua hal itu nggak tercapai ya bisa mungkin